bekerjalah untuk dilihat oleh Tuhan, bukan untuk dilihat oleh manusia. Dengan cara seperti itu, Tuhan yang nanti akan membuka pintu-pintu rezeki kita, sumber-sumber mata air kita lainnya. Oke, gue mulai dengan pengalaman buruknya dulu deh. Nah, jadi teman-teman, gue harus cerita bahwa ada satu pekerjaan atau job desk berat kita sebagai general purpose attendant di kapal pesiar. Kita itu harus kerja pada saat tamu besoknya harus disembark. Disembark itu adalah tamu-tamu yang jumlahnya ribuan, bahkan seringnya itu 2000-an di kapal pesiar besok akan keluar, sehingga pada malam harinya, satu malam sebelumnya, kita harus membantu mereka punya luggage atau koper lah bahasanya itu ya, untuk kita bawa ke bagian di dek kapal paling bawah supaya nanti bisa dikeluarkan. Nah, jadi paginya itu biasanya satu hari sebelum disembark kita kerja seperti biasa, mulai dari pukul 7 sampai pukul 12 siang. Nanti pukul 12 kita istirahat sampai jam 3 siang. Nah, biasanya kalau kapalnya nyandar misalnya di contohnya Roma di Civitavecchia, nah kita pun biasanya kan jalan-jalan juga ya. Jadi jam 12 sampai jam 3 kita turun ke darat. Setelah turun ke darat, jam 3-nya kita harus mulai kerja lagi itu sampai pukul 7 malam biasanya. Pukul 6 sih, 6 tapi 7 itu biasanya kan kita harus persiapan merapikan semua pekerjaan kita. Nah, tapi dari jam 7 malam itu kita hanya punya istirahat kurang lebih 2 jam, karena jam 9 kita sudah harus turun lagi bekerja sampai pukul 6 pagi. Kita nggak tidur sama sekali ya, karena memang banyak sekali. Bayangkan aja kalau ada 2000 tamu, kopernya satu orang biasanya 2, dan itu bisa besar, ada 4000. Jumlah kita padahal hanya sekitar ya mungkin 30 orang, udah hebat itu ya jumlah general purpose attendant ya. Ada pun dibantu sama teman-teman laundry tapi nggak cukup banyak dan mereka kadang nggak sampai selesai. Nah teman-teman, kalau bicara pengalaman baiknya, gue bisa cerita untuk yang kapal Aida Cruise Line ya. Jadi sama kasusnya, yaitu adalah pada saat disembarkasi, di mana tamu besoknya harus check out. Nah, kita harus membersihkan kurang lebih 15 kamar tuh, ya 15 kamar, dan kita harus set up sebersih serapi mungkin untuk bisa menciptakan first impression atau kesan pertama buat tamu yang nanti masuk begitu indah. Nah, jadi kita juga tidak mungkin bisa mengerjakannya sendiri. Kalaupun bisa ngerjainnya sendiri, gue pikir akan banyak yang miss atau kelupaan. Nah, sehingga biasanya kita dibantu oleh ada orang outsourcing dari luar kapal. Pada saat itu kita disembaknya di Spanyol. Nah, perusahaan menyediakan beberapa adalah ibu-ibu gitu ya untuk membantu kita. Nah, jadi gue dapat bantuan dari ibu ini, pengalaman baik menurut gue karena dia memperlakukan gue seperti anaknya sendiri. Bahkan dia manggil gue Menino gitu ya, Menino, Menino gitu. Jadi pada saat gue menjemput dia, pada saat hari harus membersihkan 15 kamar tersebut, di satu hari tersebut, dia datang ke gue dan disaksikan oleh teman-teman semuanya. Sampai saking senangnya dia minta bahwa gue harus gendong lu gitu ya, dengan bahasa tubuh. Karena dia nggak bisa pakai bahasa Inggris nih, dia orang Spanyol. Ya udah, sampai naik ke 2 lantai, gue naik di punggung dia, terus digendong dia aja gitu. Menino, Menino, David Menino gitu ya. Dia sangat senangnya. Nah, keadaan justru sangat berubah ketika gue dalam keadaan sakit, tapi gue harus menyelesaikan 15 kamar. Tetap ibu ini juga yang membantu gue. Inilah yang menjadi pengalaman baik buat gue. Gue bisa dibantu oleh orang yang gue nggak kenal, oleh orang tua yang mungkin bukan dalam satu negara sama gue, tapi dia punya jiwa kasih. Di situ gue belajar bahwa kalau kita mau membantu orang, tidak perlu orang itu harus kita kenal atau kita punya kenalan baik dengan dirinya gitu ya. Yang namanya membantu itu ya harus datang dengan ketulusan.
Nah, teman-teman, kalau bicara mengirimkan duit sebenarnya fasilitasnya juga tergolong mudah. Artinya begini, kalau seandainya teman-teman punya duit dalam pecahan euro atau dolar US, teman-teman bisa mengirimkan ke orang tua rekening apapun itu, dan nanti nominalnya akan langsung dirupiahkan, currency-nya akan disesuaikan. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa, janganlah gue pingin ngasih yang benar-benar dolar ke orang tua gue atau orang-orang di darat keluarga gue gitu ya. Nah, silakan saja, bisa juga. Itu biasanya ada fasilitas Western Union. Western Union juga biasanya itu ada di dalam kapal, ya, bekerja sama dengan manajemen kapal, atau juga bisa turun ke darat. Di sana juga banyak fasilitas-fasilitas untuk mengirimkan duit seperti itu. Hanya memang biayanya agak lebih besar ketika kita harus mengirimkan dalam bentuk fisik duitnya. Pengalaman kehilangan barang jarang ya teman-teman, kayaknya kalau gue nggak pernah di dua kapal ini, nggak pernah kehilangan. Teman-teman yang gue dengar juga kehilangan, enggak, gue nggak pernah dengar. Jadi mungkin ini bisa terjadi teman-teman gara-gara secure-nya di kapal itu cukup bagus, bagus lah gue bilang. Jadi CCTV itu ada di mana-mana, di istilahnya kru area juga banyak CCTV gitu. Jadi kalau kita bicara hilangnya di dalam kamar, itu kan gampang diinvestigasi gitu ya sama orang teman-teman manajemen kapal. Ya istilahnya satu kamar kita hanya dua orang, terus kita punya toilet sharing gitu ya dengan dengan kamar yang di sebelah kita, artinya ada dua orang juga di sana. Nah itu kan gampang banget gitu loh, kartu atau tingkat kunci kita pun hanya ada kita dan teman kita aja yang megang gitu. Nah, kalau di Holland American Line kayaknya nggak pernah gue dapetin pengalaman seperti itu. Namun juga memang dia lebih tegas aja sih. Kalau di AIDA Cruise Line, gue pernah dapetin ya teman gue juga sakit. Biasanya kalau sakit dikasih 3 hari, 2-3 hari lah. Tapi kalau 3 hari juga belum sembuh, nah biasanya kita akan dikasih pilihan ya untuk berobat di darat atau tetap ada di kapal. Intinya gini teman-teman, kapal itu hanya untuk orang-orang sehat saja. Nah jadi ketika ada yang sakit biasanya dikasih hari sampai 2 atau 3 hari. Nah kalau memang nggak sembuh juga, ya teman-teman harus kembali ke darat, kembali ke Indonesia lagi sampai nanti benar-benar dinyatakan sembuh oleh rumah sakit rujukan dari si perusahaan kapal pesiar, baru teman-teman bisa berangkat. Ya, artinya orang-orang di manajemen itu berpikir mereka menghindari asuransi-asuransi kalau sampai ada kejadian-kejadian yang tidak mereka inginkan terjadi ke kita kru. Jadi sebisa mungkin kapal itu hanya untuk orang-orang yang sehat saja, yang siap untuk bekerja. Nah, baik teman-teman, kalau tentang kriminal untuk cewek, sebenarnya nggak hanya untuk cewek sih ya, tapi cewek-cowok juga. Nah, memang kalau soal departemen yang ditempati teman-teman cewek itu, kalau untuk orang-orang Indonesia masih ada di housekeeping, mereka sebagai general purpose attendant dan juga sebagai cabin steward. Tapi selama pengalaman gue belum pernah ada kejadian tuh, misalnya mereka dilecehkan seperti itu ya. Nah, kalaupun misalnya gue boleh saran, ya teman-teman harus ingat juga, kita harus hati-hati di kapal. Misalnya sesama kru pun kita misalnya ya deket sama mereka, ya hati-hati juga karena dia tidak semua orang punya niatan-niatannya baik ya. Rambut boleh sama hitam tapi hati siapa yang tahu kan gitu. Jadi kalau misalnya kejadiannya memang pernah justru tamu yang bersikap seolah-olah dilecehkan atau diperkosa oleh teman cabin gua, maksudnya cabin steward gitu ya, sehingga sebenarnya dia nggak suka aja sama teman gua cabin steward ini. Mungkin attitude-nya nggak bagus atau gimana, kita nggak tahu lah. Tapi pada saat kejadian itu si cewek tamu ini dia pertama-tama pura-pura teriak dari dalam kamarnya. Setelah itu teman gua datang. Nah, karena di koridor sebelum masuk ke kamar tamu itu kan ada CCTV. Si tamu cewek ini langsung menarik teman gua seolah dia diperkosa atau dilecehkan sambil berteriak. Setelah itu dia lari. Nah akhirnya dia ngelapor ke kapten kapal. Nah karena memang rekamannya sepertinya teman gua melakukan pelecehan, ya teman gua dipulangkan.
Berapa batas maksimal teman-teman? Sebenarnya kalau gue ngelihat dari pengalaman kayaknya di 30 atau 35 ya. Jadi 30 sampai 35 tahun gue nggak ngelihat ada pelamar-pelamar baru di atas usia itu untuk departemen housekeeping atau food and beverage, atau mungkin di culinary juga seperti itu ya. Jadi memang tidak ada. Tapi kalau dibilang pekerjanya, oh sampai usia berapa Pak? Ya sebenarnya ada juga yang sampai usia 71 tahun gitu loh. Bahkan giginya tinggal dua tuh. Sampai gue pernah nanya gitu loh, Pak, Bapak kan sebenarnya udah punya anak atau cucu nih Pak sebenarnya ya. Apa Bapak nggak pingin aja Pak santai di rumah gitu Pak? Jawabannya simpel banget tuh sama si Bapak itu. Ya alasannya kenapa gue masih tetap ada di kapal, gue cinta dolar katanya. Jadi agak susah juga. Nah itu teman-teman. Jadi kalau tidak ada pembatasan untuk pelamar pemula, tapi kalau pekerjaannya di terutama di kapal Holland American Line itu sampai 71 tahun masih ada. Eranya gue nggak tahu sekarang. Nah, baik teman-teman. Jadi pertanyaan ini juga pernah ditanyakan sama teman-teman kapal ya, teman-teman lama gua di kapal. Mereka sih bertanya gitu ya, Fit, kenapa sih lu nggak balik lagi ke kapal? Emang gaji jadi sebagai dosen cukup ya? Atau sama ya dengan pendapatan di kapal? Pastinya enggak, gue bilang gitu ya. Nah, terus lu masih mau nggak ke kapal gitu? Nah, jadi sebenarnya teman-teman, ini pertanyaan yang sama dilontarkan sama istri gua waktu itu masih jadi pacar gua gitu ya. Apakah akan balik lagi nanti ke kapal? Nah, gue katakan sama istri gue gitu loh, bahwa ya, gue pasti akan balik lagi ke kapal. Tapi gue balik tidak sebagai kru lagi, tapi gue akan balik sebagai guest. Dan itu bareng sama lu dan anak-anak kita nantinya. Gitu teman-teman. Jadi gue juga pada saat itu memang berjanji sama istri gue, walaupun sampai saat ini belum gue genapin, tapi percayalah, melalui video ini juga gue mau sampaikan ke istri gue, istri tercinta gue, percayalah gue masih memegang janji gue itu. Dan gue percaya suatu hari nanti kita pasti akan berangkat ke kapal pesiar, tempat dimana gue bekerja dulu, dan sebagai tamu pastinya bareng sama lo dan anak-anak kita. Nah, baik teman-teman, kalau shiftnya itu di kapal sebenarnya kita pakai split shift. Jadi shift yang sifatnya dalam satu hari itu kita bisa dua shift dibagi gitu ya. Di tengah-tengahnya kita dapat istirahat. Nah, jadi kalau di Holland American Line itu biasanya kita dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang gitu ya. Dari jam 12 siang kita dikasih istirahat sampai pukul 3 sore gitu. Terus 3 sore kita kerja lagi sampai pukul 6 malam gitu ya. Bahkan bukan deh, sorry, dari pukul 3 itu sampai pukul 9 malam gitu kerja. Nah, beda dengan di Aida Cruise Line, gue sempat dikasih pilihan gitu ya. Jadi sama jam 7 atau mau kerja sampai jam 12 ya, tapi istirahat sampai jam 3, atau justru dari jam 7 kita kerja sampai jam 3, tapi jam 3 sampai jam 6 kita dikasih istirahat gitu ya. Tapi nanti nyambung lagi dari jam 6 sampai jam 9 malam. Nah, kalau sebilang libur, kita libur nggak ada ya teman-teman. Jadi setiap hari itu kerja, hanya yaitu kita jadi sistemnya kontrak. Jadi kita kalau dalam satu tahun, kalau eranya gue dulu kerja selama 12 bulan, nanti setelah 12 bulan turun ke darat, itulah libur kita. Biasanya sih naik lagi, tergantung kita. Ada yang 2 bulan libur udah nggak tahan, pengen naik lagi. Ada yang sampai 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun karena alasan merit gitu ya. Nah, jadi intinya libur kita adalah ketika kita berada di darat atau di Indonesia. Terus apakah ada yang yang meminta kita bantuan kita pada saat kita lagi istirahat turun ke darat? Sebenarnya jarang ya teman-teman. Jadi pada saat kita istirahat, tamu juga lagi keluar atau berjalan-jalan di daratnya. Nah, pada saat itu juga kita dapat kesempatan tuh untuk jalan-jalan di daratannya ya. Jadi di negara-negara tempat kita singgah, sehingga memang kita tidak diminta bantuan gitu, tapi ada piket-piketnya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang seandainya teman-teman yang mau keluar,
semua section atau area kerja dia itu ada yang mengcover terlebih dahulu, dia yang piket. Nah, nanti rolling piketnya, mungkin di hari berikutnya gantian kita yang piket, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk cari muka ya. Jadi kalau cari muka di kapal ya bisa aja, karena memang atasan kita di housekeeping kebanyakan orang-orang Indonesia juga. Artinya manajer-manajernya di sana adalah orang Indonesia juga. Jadi memang kalau gue sih harus jujur ngelihat, ada begitu banyak teman-teman gue yang cepet naik posisi karena dia pinter mencari muka gitu ya. Gue berusaha untuk objektif gitu. Ada yang karena kerjanya bagus, ya ada juga gitu loh. Nah, mungkin catatannya adalah gue pernah dapetin juga manajer gue orang India gitu loh. Nah, kalau orang India ini ya itu pun dibedain juga. Ada yang sifatnya memang terprovokasi dengan laporan dari teman-teman satu level dengan kita. Misalnya kita dijelek-jelekan karena kita sering missing on duty atau MOD gitu ya. Nah, tapi ada juga yang memang objektif. Jadi dia benar-benar sering mengecek atau sifatnya itu dia sidak ke area kita, dilihat apakah kita ada di sana, kita bekerja atau enggak, seperti itu. Tapi apakah gara-gara dia melihat kita jadi naik posisi? Kalau gue sendiri ngalamin enggak, pertimbangan mereka agak sedikit banyak ya. Jadi kalau gue ngelihat ada begitu banyak orang yang naik posisinya itu karena atasannya adalah orang Indonesia. Gue melihat sangat kecil kemungkinan untuk naik dari GPA ke cabin steward itu disebabkan atau situasinya orang luar negeri manajernya pada saat itu. Enggak, lebih sering banyak manajernya orang Indonesia yang mempromosikan kita, teman-teman dari General Purpose Attendant, untuk naik cabin steward. Kalau untuk orang India yang mempromosikan kita jarang, gue pikir ada mungkin tapi sangat kecil, sangat sedikit jumlahnya ya. Jadi teman-teman lah yang sendiri bisa menyimpulkan. Gue pikir di belahan dunia manapun juga cari muka tuh ada-ada aja gitu ya. Tapi kalau gue saranin sama mahasiswa gue, no, mendingan kita punya value dalam bekerja. Jadi tidak hanya sekedar kerja itu untuk dilihat atasan, tapi kerjalah untuk dilihat oleh Tuhan. Karena rezeki kita sebenarnya bersumber dari Tuhan gitu loh, bukan dari atasan kita atau owner kita sekalipun gitu. Jadi kerjalah untuk dilihat oleh Tuhan, bukan untuk dilihat oleh manusia. Dengan cara seperti itu, Tuhan yang nanti akan membuka pintu-pintu rezeki kita, sumber-sumber mata air kita lainnya. Jadi itu saran gue buat teman-teman mahasiswa. Baik teman-teman, bonus sepertinya nggak ada ya. Mungkin maksudnya lebih ke pendapatan. Ya, kalau pendapatan kita jelas lebih besar daripada gaji kita, terutama kita yang di GPA, General Purpose Attendant. Nah teman-teman bayangkan aja, kita misalnya dulu gue bergaji 6 juta, tapi itu bisa sebulannya gue dapat 13 juta minimal. Kalau gue rajin bisa sampai 15 juta juga gitu loh. Nah didapat dari mana aja tuh pendapatan? Satu, kita bantu cabin steward membersihkan kamarnya pada saat disembarkasi gitu ya. Atau kalau enggak itu biasanya kerja harian. Pada saat si cabin steward sudah membersihkan kamar, dia malas tuh untuk misalnya mengkolek atau mengumpulkan sampah-sampah dari tiap kamarnya. Nah kita terus yang membersihkan. Nah itu kita dapat lagi duit gitu ya. Biasanya itu 1 minggu dapat $10. Terus kita juga nanti diminta biasanya mengisi dia punya es batu di pantry-nya. Nah itu dapat juga $10 gitu ya. Ada juga kita bantu tiap hari, setiap malamnya. Jadi kalau jam 9 kita kerja, kita jam 8 tuh sudah bantu lagi cabin stewardnya untuk membersihkan beberapa kamarnya. Itu kita dibantu lagi, dapat $20 gitu ya. Nah ada juga pendapatan-pendapatan lainnya yang sebenarnya nggak ada berhubungan dengan kerja operasional harian. Contohnya apa? Kalau teman-teman jago nyukur, itu dulu eranya gua satu kepala doang itu dapat $20 ya. Nah itu beda dengan di AIDA. Kalau di AIDA kita digaji dengan euro, sehingga pada saat ada yang mau mencukur, satu kepala itu dihargai €20, lebih besar pastinya daripada dolar. Nah kalau teman-teman juga punya keahlian mijit gitu ya, sama tuh, satu badan juga dihargai $20 atau €20. Yang gue mau katakan yang pasti pendapatan di kapal pesiar jauh lebih besar daripada gaji pokoknya.
Baik teman-teman, itu saja sekedar sharing gue bagaimana pengalaman di kapal pesiar. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan mengisi di kolom komen. Semoga kita nanti di next video akan bisa menjawabnya lagi. So, terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Thank you very very again. God bless you all.